Mengapa Allah tidak menampakkan diri secara jelas, Ustaz? Allah Subhanahu wa taala pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan kenapa enggak semuanya loh? Kalau misal Allah itu menampakkan diri, kita tuh semakin akan bertakwa kepada Allah gitu, Ustaz. Jadi ada satu akun kanal YouTube menyuarakan atheism lah. Kemudian bikin survei. Kalau Tuhan menampakkan diri, mau nurut nggak, mau ibadah nggak? 85% bilang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Semoga Allah Ta'ala selalu menjaga kita semua. Selamat datang di program Ramadan Series The Sungkars. Program yang dimana kita akan menayangkan selama bulan Ramadan dan akan tayang sebelum buka puasa. Di mana tujuannya mudah-mudahan bisa menemani teman-teman semua selama membaca Quran, ya tilawah Quran. Dan teman-teman menemukan arti-arti atau makna-makna yang dimana mungkin teman-teman belum menemukan jawabannya. Dan program ini akan dipandu insya Allah oleh saya dan dua teman saya, Vianda dan Indra Yogi. Pertanyaan teman-teman nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita, Ustadz Nur Fajri Ramadan. Beliau seorang ulama muda, seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Masya Allah. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya berbahasa Arab. Seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan Direktur Syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah memberikan taufik dan keberkahan untuk beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Mas. Mudah-mudahan Bang Wisnu juga sama. Amin amin ya Rob. Ustaz nih saya mewakili teman-teman dari The Sungkars and Friends mengucapkan jazakallah khair. Terima kasih karena antum ya berkenanlah untuk bisa hadir di sini Ustaz. Ya. Dan mudah-mudahan program ini bisa memberikan manfaat bukan hanya untuk teman-teman yang menonton Ustaz ya, tapi juga buat kami dan ya buat kami dan semua untuk di sini saya Ustaz. juga, untuk teman-teman yang lain juga. Amin amin ya Rabb. Ustaz, ini jadi memang program di mana ada teman yang bertanya lalu bertanya kepada antum tentunya gitu ya, dan kita mudah-mudahan bisa mendapatkan hikmah dari jawaban yang antum sampaikan Ustaz ya. Mudah-mudahan. Kita langsung aja Ustaz deh. Oke. Nah, ini pertanyaan teman kita ini bilang, mengapa Allah tidak menampakkan diri secara jelas Ustaz? Karena teman kita menganggap kalau misal Allah itu menampakkan diri, kita tuh semakin akan bertakwa kepada Allah gitu Ustaz. Contoh misalnya Ustaz ya, di langit Ustaz, Allah menampakkan diri. Ketika menampakkan diri, oh iya ini Tuhan kita nih, Rob kita. Apa yang kau perintahkan ya Allah, kami akan ikuti ya Allah gitu. Karena kita lihat sejarah jelas Ustaz. Tapi ini kan kita hanya tahunya dari Quran Ustaz. Dari hadis-hadis. Dari penjelasan-penjelasan guru-guru kita. Dari antum Ustaz gitu. Kan hanya dari itu Ustaz. Bukankah semakin yakin ketika kita melihat jelas Rob kita Ustaz? Ya. Gimana ini Ustaz? Jadi ini terkenal dengan istilahnya divine hiddenness argument. Argumen Tuhan gak ada itu karena Tuhan tersembunyi. Dan ini lumayan. Ya, ada sebagian orang peneliti serius yang mengelompokkan argumen ini sebagai argumen salah satu dari dua argumen terkuat penentangan terhadap Tuhan. Satu lagi the problem of evil. Kenapa ada penderitaan, kenapa ada dosa. Kalau memang Tuhan ada, kenapa gak menampakkan diri biar kita makin yakin. Ini ada beberapa problem dari argumen ini, atau dari pertanyaan ini. Pertanyaan dipopulerkan oleh peneliti, nama beliau John Leon Schellenberg. Ya, dalam buku judulnya Divine Hiddenness tadi. Tuhan, ketersembunyian Tuhan. Kita katakan ketika beliau memaparkan argumennya tidak melibatkan dunia sebagai ujian. Jadi dari awal beliau katakan kalau memang Tuhan ada, Tuhan ingin terhubung dengan hambanya. Hambanya mencari, kok Tuhan tidak menampakkan bukti-bukti yang jelas supaya si hamba ini kemudian terkoneksi, terhubung. Gitu. Ibarat anak mendapatkan kasih sayang ibunya di rumah, ada AC, ada game, ada makanan semua ready. Ibu, kamu di mana ibu? Tapi ibunya nggak menjawab panggilan si anak tersebut. Ibunya nggak memunculkan dirinya. Apa jangan-jangan ibunya nggak ada? Nah, tapi sebenarnya
Kalau kita pikir-pikir, itu banyak terselesaikan ketika kita memasukkan variabel baru, yaitu alam kita ini alam ujian. Variabel yang lupa dimasukkan oleh Schellenberg. Ini alam apa ini? Ujian. Namanya ujian, apa ya? Di tengah-tengah ujian dikasih tahu kunci jawaban. Di tengah-tengah ujian dibuat orang jadi bisa jawab semua. Tidak. Enggak. Jadi memang Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahnya enggak benar-benar tersembunyi loh, Bang Wisnu. Allah Subhanahu wa taala pernah dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut sebagian ulama melihat dengan mata kepala, menurut yang lain melihat dengan mata batin. Yang Mi'raj. Ketika Mi'raj. Oh, oke. Oh, itu ada sebagian ulama mengatakan melihat langsung Ustaz. Betul. Oke. Nah, dan itu pendapat cukup populer atau bahkan pendapat mayoritas pendapat ra'a rabbahu. Ya, bi'ainihi. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Muhammad SAW pernah berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim Ustaz? Boleh juga. Artinya ada beberapa nabi yang eksplisit adalah Nabi Musa sampai dijuluki kalimullah wa kallamallahu Musa taklima dan seterusnya. So enggak begitu tersembunyi sebetulnya. Ada. Kalau dikatakan kenapa enggak semuanya loh? Apa kita untuk percaya sesuatu harus kita sendiri yang menyaksikan? Walhal kita sering percaya riset-riset, kita tidak sendiri yang meriset. Kita percaya dari perisetnya, kan begitu. Percaya iya sih. Iya toh. Dan memang ini ada problem epistemologis istilahnya Bang Wisnu, yaitu kita baru percaya kalau kita sendiri yang experience. Nah, itu jadilah aliran namanya empiricisisme. Empirisisme itu baru percaya kalau kita yang mengindra. Kalau kita enggak mengindra langsung, hanya dari informasi orang yang mengindranya, enggak percaya. Berarti tapi itu problematik. Enggak sesuai dengan kenyataan. Dan sulit atau mustahil dia konsisten dengan prinsip tersebut menjalani hidup kita. Jadi kalau dikatakan tersembunyi, sampai-sampai tidak ada kontak sama sekali dengan manusia, tidak keliru. Ya. Bahkan adanya wahyu, Nabi banyak sekali diutus bentuk kontak tersebut. Bahkan zikir itu sendiri itu adalah bentuk kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan penting Bang Wisnu ya, muslim-muslim ini, jangan siapapun juga itu, dia berupaya mencari kehadiran Tuhan, terkoneksi dengan Dia. Dalam hadis kan wa ana ma'a abdi haitsu dzakaroni. Aku bersama hambaku ketika dia mengingatku. Coba kita ketika baca Quran, sholat malam, rasakan. Ketika kita ditimpa musibah atau sukses, rasakan Tuhan. Tuhan tuh care sama kita. Peduli sama kita. Tidak tersembunyi itu. Memang ada yang membatasi, harus benar-benar nampak. Nah, kalau gitu, di mana ujiannya kalau gitu? Dari mana istimewa orang yang beriman? Beriman dengan argumen bukti. Sekali lagi dalam pandangan Islam Bang Wisnu, kebenaran Islam itu objektif. Kebenaran inti ajaran Islam itu objektif. Ya kalau udah ulama berbeda pendapat itu oke lah. Tapi kalau kebenaran tauhid, kebenaran objektif. Sehingga semestinya setiap orang mencari, dia akan dengan mengerahkan kemampuan terbaiknya, dapat dia. Andai dia benar-benar gak dapat, dia ada di pulau antah berantah dan seterusnya, selamat dia, jadinya ahlul fatrah kan. Diberi dispensasi untuk kemudian apa? Nanti akan dites di sana. Nah, pendapat banyak ulama dites di akhirat. Sebagian ulama bilang selamat langsung dan seterusnya. Berarti ada dispensasi untuk orang yang seperti itu. Tapi menarik juga, pertanyaan ingin melihat Allah itu pertanyaan klasik sekali, di Quran pun ada. Misalnya di surat Al-Furqan surat 25 ayat 21. Mereka mengatakan laula yukallimunallahu au ta'tina ayah. Kenapa Allah enggak ngajak bicara kita langsung? Memang tanyakan kehadiran Allah. Di ayat lain au nara rabbana, atau kita melihat Allah. Kenapa? Di surat Al-Baqarah, surat Al-Furqan menyebutkan ada yang minta melihat Allah, ada yang minta Allah ngajak bicara. Pertanyaan klasik. Tapi lagi-lagi Allah singgung di surat Al-Hijr ayat 14-15. Walau fatahna alaihim babam minas sama'i fawallu fihi ya'rujun laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kalau seandainya mereka dibukakan pintu langit, naik Mi'raj gitu. Jadi sana orang-orang menentang Allah ini Mi'raj, dimi'rajkan, melihat bukti-bukti ciptaan Allah langsung yang lebih dahsyat, bahkan melihat Allah langsung, mereka akan mengatakan laqalu innama sukkirat absaruna, ini pandangan kami disihir. Nahnu qaumun mashhurun. Dan itu pernah Profesor Richard Dawkins, tokoh terkenal, salah satu dari The Four Horsemen-nya New Atheism, ditanya dalam satu wawancara,
kalau seandainya Tuhan menampakkan diri, mau beriman apa enggak? Mau percaya apa enggak? Kata dia, saya hanya mengatakan itu ilusi saja. Lain lagi tokoh ateis lain bilang kalau menampakkan ya itu paling alien, setan menyamar dan seterusnya. Loh, jadi sudah minta ditampakkan, Tapi tetap setelah menampakkan diri pun masih ada. Memang ini dunia ujian, orang bisa denial. Tapi kalau enggak, dia harus beriman loh. Kalau gitu enggak ujian dong. Dan enggak istimewa orang beriman. Karena imannya apa? Iman hasil paksaan. Enggak istimewa, bahasa kita tadi. Ujian dapat nilai 100, tapi kunci jawaban dikasih depan mata. Istimewa enggak dapat 100? Tidak. Enggak lah. Ada lagi riset menarik ya. Ini kecil-kecilan, jadi ada satu akun kanal YouTube, dia menyuarakan atheism lah. Kemudian bikin survei terhadap para pengunjungnya. Kalau Tuhan menampakkan diri, benar-benar real, mau nurut nggak, mau ibadah nggak? 85% bilang nggak mau nurut. So problemnya bukan problem tahu atau tidak tahu, melihat atau tidak melihat. Problem kebersihan hati, siap untuk menerima kebenarannya ketika sudah terbukti. Karena takutnya pertanyaan-pertanyaan seperti pertanyaan yang denial saja, pertanyaan yang skeptisisme berlebihan. Oh, mau bukti, apa buktinya? Oke. Melihat Allah, kalau udah kelihatan, terus gimana? Bakal langsung percaya? Ya enggak juga sih, palingnya itu ilusi. Terus gimana? Mau bukti apa berarti dia? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, kata Allah di surat Al-Mursalat. Mau beriman dengan apa lagi buktinya? Nah, di sampai titik itulah kemudian kita sadar, oh iya juga ya, berarti ada yang memang hatinya telah dikunci akibat terlalu banyak menentang. Iya. Ini kita mungkin mudah-mudahan bisa terbantahkan ya teman-teman ya, pertanyaan teman-teman terkait hal ini, bahwa ya belum tentu kita juga akan beriman ketika Allah menampakkan diri, Ustadz ya. Ini kan dari riset yang tadi Ustadz sampaikan tadi ya. Ada 2 tuh tadi yang Ustadz sampaikan. Belum tentu beriman, malah menganggap itu ilusi dan lain-lain gitu kan Ustadz ya. Disihir lah, kalau itu di Quran Ustadz ya. Iya. Gitu, aduh. Iya, tadi saya padahal pengen nanya nih sama Ustadz yang terkait tadi yang Ustadz bilang bahwa ya padahal tanda-tandanya kan sudah ditunjukkan. Misalnya salah satunya adalah nabi-nabi yang diturunkan. Tapi kan itu pertanyaan juga mungkin di zamannya Nabi, orang-orang di zaman Nabi. Ya kamu dari mana asal kamu ngomong kayak gini? Quran itu wahyu dari Tuhan, dari mana kamu tahu itu? Bukannya itu karanganmu saja gitu kan. Nah artinya bisa jadi, bukan maksudnya tadi saya mau nanya, ya kalau hanya ditunjukkan tandanya artinya tetap orang seperti kita. Ya masih kami kurang. masih kurang dong. Harusnya kami langsung ngomong sama Allah. Alhamdulillahnya Bang Wisnu, tandanya tuh gak cuma itu aja. Banyak lain-lain. Sederhananya alam semesta ini yang begitu indah, berubah-ubah gitu ya. Masa gak ada pencipta? Ya. Nah itu salah satu bukti lagi. Terus Nabi ini juga kita validasi. Dan Islam gak mengajarkan kita untuk ngikutin semua orang ngaku Nabi. Iya. Enggak lah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah sahabat beriman illa walahu kabwa illa Abu Bakrin. Semua sempat mikir, beriman gak ya? Mikir mereka. Kecuali Abu Bakar. Iya. Nah mungkin kita bertanya, berarti Abu Bakar imannya ikut-ikutan dong, asal percaya. Enggak juga, Abu Bakar itu teman Nabi dari kecil. Tahu Nabi ya seperti apa. Berarti kan kalau Nabi ngaku Nabi, di akhir pas sudah 40 tahun, aku Nabi wahai kawanku. Kalau memang selama ini orang gak benar, ente ngaku Nabi, kita udah teman dari kecil kali, tahu belang-belangnya. Tapi ternyata Abu Bakar langsung percaya tanpa mikir. Berarti bukti kebenaran Nabi Muhammad ini beneran Nabi. Iya. Terang benderang bagi Abu Bakar. Dan sahabat-sahabatnya begitu. Maka kita diajari dalam Islam beriman tuh dengan bukti. Iya. Enggak cuma karena dia ngaku Nabi langsung, enggak, apa? Misalnya ada mujizat. Iya. Kecocokan akhlak dengan karakter dia. Terus yang dibawakan wahyunya kayak apa? Kita cek wahyunya. Ternyata benar. Manusia. Ini enggak mungkin katakan dia. Dan sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj juga termasuk itu bukti ya Zat. Artinya betul sekali. Orang kan kepada kamu bohong saja. Terus salah satu buktinya adalah yang musafir ya Zat. Betul. Itu kan sebenarnya bukti banget ya. Benar sekali. Aduh, Masya Allah. Dan banyak lagi yang lainnya. Terlalu banyak bukti. Terlalu banyak ya Zat. Banyak sekali. Tinggal kemudian kita membuka hati atau tidak. Memang ada kemudian orang yang protes. Saya sudah membuka hati tapi saya kok nggak juga ditunjukkan. Ternyata orang yang sama, orang yang berterima kasih, bersyukur ketika tidak harus baca Quran dalam satu kelas kajian Islam. Jadi, orang tersebut dia mengaku saya sudah mencari-cari kebenaran, tapi kok nggak dibukakan nih, Tuhan nggak berkoneksi dengan saya. Tapi yang bersangkutan nge-tweet apa? Ya syukurlah saya tidak harus membaca Al-Quran dan saya lulus mata kuliah
kajian keislaman. Jadi yang bersangkutan kuliah Ah, teologi, salah satu pelajarannya tentang agama Islam. ah. Dia bersyukur lulus tanpa perlu baca Al-Quran. Aduh. Apa yang kita bisa dapat pelajaran dari situ? Kalau memang mencari kebenaran, jangan skip Al-Quran dong. Ah. Pikirkan nih, ini kan salah satu bukti serius. Artinya kalau Anda mencari kandidat konsep Tuhan yang benar, Anda nggak bisa abaikan konsep Tuhan Islam. Kok tiba-tiba Al-Quran di skip? Dan kemudian setelah itu mengaku apa? Mencari kebenaran. Nah itu pertanyaan seperti ini. Ya, ya. Jadi perlu dicek juga kejujuran pencari kebenaran. Baik Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, semoga terjawab ya pertanyaan dari teman-teman terkait hal ini ya. Dan ini balik lagi adalah bagaimana kita jujur nggak ini pertanyaannya sebenarnya. Artinya kalau misalkan andai kan ada, benar nggak kita beriman kepada Allah gitu ya. Jangan sampai hanya ya bahasanya hanya bertanya setelah ada ya menganggap itu ilusi, sihir gitu. Nauzubillah ya Ustaz ya. Oke teman-teman, mungkin itu dulu untuk episode pertama Ustaz ini. Ya. Masya Allah, karena kita nggak mau panjang-panjang karena pastinya teman-teman juga kan harus menyibukkan diri dengan Betul sekali. membaca Quran, terus melakukan amalan-amalan lainnya di bulan Ramadan ini Ustaz ya. Dan termasuk mungkin buat ibu-ibu menyiapkan buat menu berbuka Bu ya. Ustaz terima kasih, kita Ya, ketemu sama-sama. di episode selanjutnya Ustaz ya. Insya Allah. Makasih Ustaz. Oke teman-teman, kita ketemu insya Allah di next episode. Insya Allah bersama saya atau Vianda ataupun Indra Yogi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Nggak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.